Anak ini selalu memakai helm kemanapun, bukan tanpa alasan. Ia malu menunjukkan wajahnya yang cacat. Aogi menyukai sains dan Star Wars. Aogi memiliki kakak yang sangat sayang kepadanya bernama Fia. Saat kelahiran Aogi, dokter yang menanganinya sampai kaget. Berkali-kali mereka mengoperasi kecacatan wajahnya untuk terlihat lebih baik. Malam itu, Aogi mendengar obrolan orang tuanya di mana mereka akan memasukkan Aogi ke sekolah sesungguhnya. Itu artinya Aogi tidak bisa menyembunyikan wajahnya dan harus siap melihat tatapan orang-orang kepadanya. Tibalah Aogi bersama sang ibu di sekolah barunya. Kepala sekolah Aogi sangat baik. Tanpa merasa asing dengan wajah Aogi, hari pertama Aogi akan ada beberapa anak yang dipilih untuk mengajak Aogi tur keliling sekolah mereka. Aogi sempat takut karena ia jarang bertemu dengan anak sebayanya. Ketika diperkenalkan, tentu saja anak-anak tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka ketika bertemu Aogi. Saat tur, ternyata salah satu anak bertingkah menyebalkan bernama Julian. Ketika di dalam labor sains, Julian dengan entengnya menanyakan kenapa dengan wajah Aogi yang langsung ditegur oleh kedua temannya yang lain. Saat di rumah, tentu orang tua Aogi menanyakan pengalaman pertama Aogi di sekolah tadi. Beginilah betapa sayangnya kedua orang tua Aogi kepada dirinya agar tidak merasa rendah diri saat memasuki sekolah. Keesokan harinya mereka bersama-sama akan mengantarkan Aogi yang masih menggunakan helm astronotnya. Tibalah saatnya Aogi harus melepaskan helmnya. Benar saja, baru masuk beberapa anak sudah menatapnya. Tentu saja dengan tatapan yang aneh. Agar dirinya tidak merasa sedih, Aogi membayangkan dirinya menggunakan kostum astronot ke sekolah agar semua orang bisa melihatnya tanpa rasa aneh. Ketika Aogi masuk, anak-anak diam dan melihat aneh kepadanya. Untunglah ada beberapa anak yang sudah dikenal Aogi dan menegurnya dengan ramah, tapi tentu tidak dengan Julian yang lagi-lagi mencoba membukanya ketika Aogi memperkenalkan dirinya dan secara tidak langsung menyindir wajahnya dengan salah satu karakter berwajah ini di film Star Wars. Saat jam istirahat, semua orang memandangi sesuatu. Ternyata benar, mereka sedang melihat Aogi yang sedang makan. Anak itu hanya ingin menghata-ngatai Aogi dan berkata cara makannya aneh seperti monster. Saat pulang sekolah, tak henti-hentinya Julian mengolok-ngolok model rambut Aogi yang dikepang. Akhirnya ketika pulang, Aogi masuk ke kamar kakaknya dan memotong rambutnya. Selama makan, Aogi juga hanya menggunakan helm tanpa menyentuh makanannya. Sampai akhirnya Aogi menjawab pertanyaan mereka dengan marah karena orang tuanya memaksa menceritakan keadaannya di hari pertama sekolah. Ibu Aogi mencoba berbicara kepadanya. Aogi menangis dan kemudian mengeluhkan kenapa dirinya terlahir jelek. Kini ayah Aogi pun datang dan juga mencoba menghiburnya, menguatkan Aogi untuk tidak malu dengan kecacatan di wajahnya. Aogi memiliki kakak yang baik bernama Fia. Fia tahu bahwa adiknya seperti matahari dan mereka semua seperti bumi yang mengelilinginya. Namun bukan berarti Fia tidak menyayangi adiknya Aogi. Namun Fia memiliki sahabat baik bernama Miranda. Ketika bertemu di sekolah, ada yang berbeda dari sahabatnya itu. Ia terkesan menghindar dari Fia, bahkan pergi meninggalkan Fia sendirian dan bergabung dengan anak-anak perempuan yang lain. Saat sedang bersedih, tiba-tiba ada seorang pria yang mendekat ke arah Fia. Ternyata pria itu hanya ingin mendaftarkan dirinya di klub drama. Melihat ramahnya pria itu, Fia pun mulai tertarik untuk bergabung dengan klub yang sama. Malamnya ayah mereka ternyata masuk ke kamarnya dan menanyakan bagaimana harinya di sekolah. Fia tidak bisa berterus terang padahal ia kehilangan sahabatnya Miranda. Tanpa tahu alasan yang jelas, ibu mereka berhenti dari aktivitasnya semenjak Aogi lahir. Padahal selangkah lagi ibu mereka mendapat gelar master. Namun ia meninggalkan semuanya untuk melawat Aogi. Dan Fia kadangkala merasa iri dan ingin sekali-sekali ibunya juga memperhatikan dirinya. Esoknya di sekolah, Fia datang ke klub drama mengikuti saran dari pria baik bernama Justin. Besoknya di sekolah diadakan sesi pemotretan di kelas Aogi. Namun Aogi yang minder mencoba bergeser, namun gurunya yang baik mendekatkan dirinya untuk masuk ke dalam frame. Aogi mulai terbiasa dengan lingkungan sekolahnya. Ia adalah anak yang cukup berbakat di pelajaran sains. Ketika ujian, Aogi diam-diam membantu teman sebelahnya Jack dengan memberikan kertasnya untuk dicontek. Saat jam istirahat, Jack yang biasa bergabung dengan kelompok Julian tiba-tiba pergi mendekat kepada Aogi untuk berterima kasih atas bantuannya. Alih-alih menjauh, ternyata Jack malah memilih bergabung duduk di depan Aogi. Aogi awalnya tidak nyaman karena ia tidak mau mengunyah di depan orang karena terlihat seperti kuda-kuda. Namun Jack yang menerimanya kemudian mempraktekkan cara makan dirinya yang juga sama anehnya untuk menghibur Aogi. Diam-diam ada juga seorang anak wanita yang tersenyum ketika melihat Aogi akhirnya tersenyum. Ibu Aogi yang menjemputnya dan kaget ketika melihat anaknya sedang mengobrol dengan temannya yang lain.
Tentu saja ibu Aogi sampai terharu melihat anaknya akhirnya memiliki seorang teman. Lama-kelamaan hubungan Aogi dan Jack semakin akrab. Mereka sering bermain bersama, bahkan Aogi tak malu jika Jack membahas soal wajahnya. Di sekolah via, lagi-lagi Justin mendekati dirinya untuk mengajaknya audisi menjadi pemeran utama dalam drama yang akan mereka mainkan. Via dulu dekat dengan neneknya, hanya neneknya lah yang selalu memikirkan dirinya karena kedua orang tua Via sibuk mengurus adiknya Aogi. Ini neneknya sudah tidak ada dan Via harus sendirian. Halloween adalah hari favorit Aogi karena ia bisa memakai topeng dan menyembunyikan wajahnya. Ketika masuk kelas, Aogi melihat teman-temannya yang lain sedang tertawa. Ternyata mereka sedang mentertawakan Aogi. Mengejutkan karena ternyata Jack ada di sana dan berkata buruk mengenai Aogi. Dan ia berkata terpaksa berteman dengannya karena disuruh kepala sekolah mereka. Aogi ada di sana dan mendengar itu semua. Ketika Via dan ibunya sedang menghabiskan waktu bersama, tiba-tiba ibunya mendapat telepon bahwa Aogi muntah-muntah. Dia tak mau berbicara apa yang terjadi kepadanya. Via yang lagi-lagi harus mengalah, kemudian mencoba menghibur adiknya dan mengajak adiknya untuk parade Halloween. Aogi sempat marah-marah kepada Via, namun Via mencoba membujuknya dan berkata sekolah memang menyebalkan. Dan kadang-kadang teman bisa berubah. Begitulah akhirnya mereka berdua kemudian jalan bersama merayakan Halloween. Aogi kini mencoba menghindar dari teman baiknya karena sebelumnya mendengar dirinya berbicara buruk mengenai Aogi. Jack merasa bingung karenanya. Sebelum sekolah dimulai, sebenarnya Jack menolak ketika ibunya mengatakan ia disuruh kepala sekolah untuk melakukan tur bersama anak baru. Namun ketika ibunya bilang anak itu adalah anak yang mereka lihat di toko es krim, barulah Jack setuju. Saat pertama kali, Jack harus berusaha terbiasa dengan wajah Aogi. Lama-lama Jack memperhatikan bahwa ternyata Aogi sangat hebat dalam pelajaran sains. Lama-kelamaan ia berteman dengan Aogi. Jack merasa cocok berteman dengan anak itu. Memang awalnya ia hanya berusaha baik dengan Aogi karena ibunya. Namun lama-kelamaan dirinya mulai merasa nyaman dengan Aogi. Karena kesalahan yang Jack tak ketahui ketika ia mencoba makan bersama Aogi, ia menolak terang-terangan. Karena salah satu anak berbicara buruk tentang Aogi, anak lainnya mencoba pergi dari sana. Tidak diduga ternyata anak itu bergabung duduk bersama Aogi. Anak ini bernama Summer. Aogi awalnya menolak Summer karena ia takut Summer mendekati dirinya karena disuruh kepala sekolah. Seperti Jack yang awalnya mengintai dirinya diam-diam. Namun tentu saja Summer benar-benar tulus ingin berteman dengan Aogi. Di sisi berbeda, kakak Aogi, Via, semakin dekat hubungannya dengan Justin. Diam-diam temannya Miranda memperhatikan hal tersebut. Di rumah, Aogi mendapat telepon dan ternyata itu dari Miranda, sahabat Via yang tiba-tiba menjauh darinya. Miranda menahan tangis ketika menelpon Aogi karena sudah lama tidak bertemu. Miranda dan Via dulunya teman dekat dari kecil. Keluarga mereka sudah menjadi keluarga bagi Miranda. Namun kehidupan Miranda berubah ketika orang tuanya bercerai. Kini ia hidup bersama ibunya yang belum merelakan suaminya menceraikannya. Ketika kemah musim panas, diam-diam Miranda berbohong kepada teman-temannya dan malah berpura-pura berperan sebagai Via dengan keluarga yang harmonis. Semenjak itu dirinya begitu populer. Karena tidak enak dengan Via, Miranda merasa bersalah dan memilih menjauh darinya. Ia bahkan tidak lagi berani untuk bergabung dengan Via dan keluarganya. Kini Via sudah lebih baik semenjak dirinya dekat dengan Justin. Begitu pula dengan Aogi yang kini mendapatkan teman baru, pengganti Jack. Ketika keduanya melihat Jack di sana, Jack mencoba menyapanya, namun Aogi lebih memilih menghindar dari Jack. Di sekolah, Jack mencoba menceritakan libur Natalnya bersama teman-temannya. Namun mereka malah menganggap tempat liburan Jack adalah tempat paling buruk dan akhirnya membuat Jack jadi minder. Karena Aogi masih tak mau menegurnya, Jack mencoba mencari tahu melalui Summer yang kini dekat dengan Aogi. Summer hanya menyebutkan Ghostface. Ketika itulah Jack ingat ketika bercerita buruk tentang Aogi, ia melihat sosok anak yang memakai kostum tersebut, dan kini ia mengingat semuanya. Guru sains mereka hari itu akan mengadakan proyek sains, dan Jack harus berpasangan dengan Aogi. Namun Julian mencoba menjauhkan Jack dari Aogi agar ia sendirian, tapi ternyata Jack menolak dan ia ingin sesuai pasangan yang sudah diatur oleh guru mereka. Ketika istirahat, ternyata Julian memarahi Jack yang masih berteman dengan Aogi. Jack marah karena Julian mengatai Aogi jelek dan kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Jack diskors 2 hari dan meminta maaf kepada kepala sekolahnya, namun tidak bisa menyebutkan alasannya mengukur Julian. Di rumah terjadi pertengkaran di antara Via dan ibunya karena Via hanya ingin mereka hadir menonton dramanya. Sempat terjadi salah paham karena Aogi mengira Via tidak ingin adiknya yang aneh datang menontonnya. Namun Via menjelaskan semua. Ternyata ibunya menyembunyikan bahwa ternyata anjing mereka sakit parah. Tapi sayang sekembalinya mereka ke rumah, ternyata anjing mereka sudah tidak ada. Saat sedang main Minecraft, Aogi mencoba terhubung dengan Jack. Di sana akhirnya Aogi memaafkan Jack karena kesalahan Jack. Drama Via akan segera diadakan.
di mana Miranda yang menjadi tokoh utama wanitanya bersama dengan kekasih Via, Justin. Tidak ada orang tua Miranda yang datang menonton, namun Justin berkata orang tua Via datang untuk menyemangatinya. Benar saja, ketika Miranda keluar, ia melihat keluarga Via sudah ada di sana. Miranda kemudian menemui gurunya dan meminta perannya diganti karena dirinya sakit. Drama pun dimulai dan Miranda ternyata segera menyuruh Via menggantikan perannya karena Miranda tahu orang tua Via pasti bangga jika melihat anaknya tampil. Begitulah akhirnya Via pun memasuki panggung. Betapa terkejut orang tua mereka malah melihat anaknya yang tampil bukan Miranda. Ketika Via membacakan dialog yang menyentuh, ibu mereka tiba-tiba mengingat masa kecil Via di mana dulunya hanya ada dirinya. Begitulah akhirnya keluarga ini kemudian berkumpul untuk menyelamatinya. Dan tentunya kini ibunya sadar bahwa ia seharusnya memberi perhatian lebih kepada anak perempuannya yang selalu terlupakan. Malam itu mereka semua berkumpul dan Miranda bersama keluarga Via akhirnya berkumpul kembali seperti biasa. Projek sains pun diadakan. Julian dan rekannya gagal menunjukkan karya mereka. Tidak disangka ternyata milik Jack dan Augie menjadi pemenangnya. Julian begitu marah karena kini Augie memiliki banyak teman. Bahkan kini tidak hanya Jack dan Summer tapi ada anak-anak lainnya. Anak ini iri ketika melihat Augie. Anak dengan wajah aneh kini memiliki banyak teman. Ia tak henti-hentinya memberikan surat-surat yang mengejeknya. Bahkan saat itu sekelompok anak berkumpul dan tertawa ke arah Augie. Ketika Augie melihatnya, ternyata itu foto kelas mereka. Namun Julian menghapus sosok Augie di dalamnya. Guru menanyakannya, namun Augie menjawab tidak ada apa-apa. Pak Guru kemudian mencoba menanyakan soal foto itu kepada salah satu temannya Julian. Esoknya Julian dipanggil bersama kedua orang tuanya. Alih-alih meminta maaf, ternyata ibu Julian sampai egoisnya dengan anaknya. Kepala sekolah menunjukkan apa yang dilakukan oleh anaknya yang membuli Augie. Namun orang tua Julian bersikeras bahwa anaknya tidak bersalah dan itu hanyalah lelucon anak kecil. Karena tidak mau mengalah, akhirnya orang tua Julian lebih memilih memindahkan anaknya walaupun Julian enggan karena ia memiliki banyak teman di sini. Sampai terakhirnya kemudian Julian meminta maaf di hadapan kepala sekolah. Hari itu sekolah mengadakan study tour keluar daerah. Tentu saja Augie pergi bersama teman-temannya. Ketika sedang menonton bersama, Jet mengajak Augie untuk keluar. Di hutan mereka dikejutkan ada beberapa anak SMP yang datang dan mereka kaget melihat wajah Augie. Terjadi pertengkaran di antara mereka yang kalah besar dari anak SMP ini. Sampai tiba teman Augie yang lain yang dulunya satu geng dengan Julian. Mereka membantu kedua anak ini dan menghabisi para anak SMP itu. Sedangkan Augie dan Jack kabur dari sana atas perintahnya. Untunglah akhirnya ketiga anak yang lain berhasil kabur juga dan menyusul mereka berdua. Augie kini tak dirundung lagi dan teman-temannya sudah menerima apa adanya. Begitulah seharusnya pertemanan tanpa harus memandang fisik seseorang. Hari itu adalah kenaikan kelas dan akhirnya Augie berhasil melewati masa-masa sekolahnya yang dianggap sulit awalnya. Kepala sekolah mengumumkan penghargaan tertinggi kepada murid yang dinilai memberikan perubahan yang baik kepada anak-anak. Tidak disangka ternyata Augie adalah orang itu. Semua orang tentu bangga ketika mendengar anak itu akhirnya diberikan penghargaan yang layak. Dengan kekurangan wajahnya tidak membuat Augie berbeda dari anak-anak lain. Kebaikan hati pada akhirnya akan menang tanpa harus memandang fisik.